Bismillahirrahmanirrahim. Menjabat meskipun bukan orang yang tinggi itu, tetapi dengan bersikap menjaga muruah, menjaga marwah, bahasa Melayunya adalah marwah itu harga diri, itu sendiri termasuk dari akhlak beliau itu Rasulullah SAW. Dan dalam bab ini beliau tidak gengsi memakai hal yang ada yang mudah di sekitarnya. Itu tidak gengsi. Hal itu biasa beliau memakai dengan fasilitas atau yang memang beliau ada saat itu. Gitu. Beliau sudah punya beberapa ada al-Qudobah, ada beberapa nama-nama kuda yang memang Rasulullah miliki, itu ada. Kemudian nomor 11, menyukai bau yang harum dan membenci bau yang tidak sedap. Itu kira demikian. Rasulullah sendiri keringatnya aja sudah harum sebenarnya. Ya, keringat Rasulullah sendiri itu sudah harum. Bahkan beberapa istri Rasulullah itu kalau beliau tidur kok berkeringat itu diambil tadai untuk jadikan parfum. Jadi baunya sendiri itu enak, asli nih. Itu pun masih tetap pakai parfum. Nah kalau kita sing sabune, masya Allah, kok ini parfumnya ogah, orang temen-temen, kayak gitu, orang temen-temen. Rasulullah yang harum saja, gitu kan, itu masih pakai parfum, gitu, masih pakai minyak rambut. Itu Rasulullah SAW. Jadi beliau itu rapi. Beliau itu rapi. Jadi kalau kemudian ada seorang, aku pengen gondrong, Rasulullah juga pernah gondrong. Oh, Rasulullah meskipun sempat gondrong tapi tetap rapi. Orang jauh-jauhan. Bukan berarti gondrong terus seenaknya, sak kaos-kaosan seenaknya. Enggak, Rasulullah rapi. Rasulullah itu selalu rapi. Rambutnya rapi, baunya harum. Itu khasnya Rasulullah SAW. Bau-bauan saat itu pakai apa sih ya? Bau-bauan saat itu memang sudah ada parfum-parfum itu ada dari kayu gaharu yang diolah, ya itu memang ada juga yang dari khusus untuk darah itu ada pengecualian, diantaranya adalah darah kijang. Bagian tertentu itu nanti diolah jadinya parfum istimewa. Ada, jadi bukan semua hewan, enggak, ada memang tertentu. Dan ada beberapa bahan yang lainnya memang itu khas di mana bisa dijadikan sebagai minyak wangi. Dan saat itu memang sudah ada sekian banyaknya pengrajin minyak wangi yang spesial itu, istilahnya dipakai tuh harumnya sekian hari malah nggak hilang. Beda dengan saat ini yang terlalu banyak campurannya, ekstraknya begitu banyak sehingga diolah paling 2 jam 3 jam setengah hari sudah hilang. Kalau mau bandingkan ya, kalau pas di Mekah lihat dari harganya, sisa botol mau 4 rial atau yang sebotol mau sekian ratus rial. Selisih, kok bisa? Ya memang khasnya seperti itu. Khasnya kalau yang spesial juga kan harumnya spesial dan lamanya juga spesial. Itu khasnya memang semacam itu. Disebutkan dalam bab bau ini bahkan Rasulullah SAW wanti-wanti dalam bab misalkan bau mulut. Beliau selalu bawa siwak. Ibaratnya zaman itu orang wong sing rajin banget bersiwak itu adalah yang mengajak aja Rasulullah. Mau masuk rumah itu siwakan dulu. Jangan sampai ibaratnya gitu. Kok terus di rumah baunya gak enak. Bau mulutnya ketika berbicara. Bahkan suatu saat karena kebiasaan Rasulullah itu memang khasnya bersiwak, itu sampai ada sebuah kisah di masa Umar radhiyallahu anhu yang menarik. Umar mengirim sebuah pasukan untuk berperang kebetulan dengan sebuah kaum yang ternyata kaum itu punya benteng. Sudah dikepung
sekian lama, beberapa minggu, ternyata nggak jebol. Akhirnya mereka mengirim surat ke Umar, wahai Khalifah, kami sudah mengepung daerah ini, ternyata belum bisa berhasil. Mohon kirimkan pasukan tambahan. Terus Umar hanya menulis surat, kirimin satu orang, balik. Tidak ada kiriman pasukan yang lain. Dibuka, lihat kembali sunnah-sunnah Nabi yang mungkin ada yang kalian tinggalkan. Akhirnya dikumpulkan lagi pasukan apa yang coba. Sholat jamaah, masih, sholat tahajud masih. Ternyata banyak yang tidak siwak. Karena perjalanan ada yang mungkin sudah rusak atau sudah apa. Sekarang pergi ke hutan-hutan, ambil cari-cari dahan-dahan yang sekiranya punya serabut bisa jadi siwak. Ternyata di musuh itu kabar tentang umat Islam itu kan aneh-aneh. Umat Islam itu bungis, suka makan daging, suka kayak kanibal. Ternyata tiba-tiba telik sandinya mereka melihat loh, ini tiba-tiba yang ngepung mundur semua. Mundur, ternyata ngambil kayu-kayu pada siwakan. Akhirnya mereka, berarti benar mereka sedang ngasah gigi mau makan kita. Akhirnya yang semua pasukan-pasukan musuh yang di bagian depan pada ketakutan, lebih takut digigit daripada pakai pedang. Akhirnya mulai patroli yang di barisan depan musuh ini mundur dengan mudah. Tiba-tiba pasukan Islam akhirnya menguasai dengan tanpa perlawanan yang berarti. Kadang-kadang sunnah dihidupkan itu hasilnya tidak ketemu nalar. Bahwa Allah memberikan kemudahan di luar dari apa yang teka-teki manusia. Nah, termasuk itu contoh bahwa sunnah siwak itu yang sangat-sangat membudayakan adalah Rasulullah SAW. Bahkan laula nasyukka ala ummatina amartuhum bisiwak qabla kulli salat. Sungguh andaikan tidak memberatkan umatku, sungguh aku pengen mewajibkan setiap mau sholat harus bersiwak. Tapi Rasulullah sayang, koyo ini umatku ini orang tahan kayak gini. Beliau selalu, tapi aja umatku koyo ini raiso. Bersiwak sehari sampai 5 kali. Kita paling berapa kali Pak? Besok ini 2 kali mau tidur sama pagi mau ke kantor atau tidak, tambah-tambahan siang. Artinya sangat, itu pun bukan berkaitan dengan sholat kan. Kita bersiwak aja kebanyakan dari kita tidak berkaitan dengan sholat. Rasulullah saat sekian banyaknya mau masuk rumah siwak, sholat bersiwak, sehingga bayangkan kira-kira gigi Rasulullah itu putih apa enggak? Sangat putih, rapi. Itu sampai seperti itu, apalagi nggak rokok, nggak mungkin kuning. Gitu. Ini contoh bahwa Rasulullah menjaga sampai bau mulut. Dan juga wasiat Rasulullah, jangan wahai kalian para sahabat, jika kalian habis makan basal atau bawang merah, bawang putih, janganlah kalian mendekati masjid. Maksudnya berarti bukan cuma masjid, enggak, artinya bersihkan dulu mulutmu baru ke masjid. Sungguh malaikat itu juga tersiksa dengan bau mulutmu, sebagaimana kalian juga tersiksa dengan bau mulut orang yang sholat di sampingmu. Itu berarti Rasulullah benar-benar memang menjaga diri dalam soal bau-bauan, baik tubuh maupun juga dari bau mulut. Kemudian nomor 12 disebutkan memuliakan orang yang memiliki keutamaan dan menempatkan orang yang mulia. Dalam bab ini Rasulullah SAW menyampaikan tentang wa khatibin nas ala qadri uqulihim wa qala sallallahu. Dan Rasulullah memerintahkan, ajaklah bicara manusia, dialoglah dengan manusia sebagaimana kadar akal mereka. Tempatkanlah dalam asar yang lain, wa anzilin nasa manazilahum, dan tempatkanlah manusia itu pada posisi tempatnya, diwongke di tempatnya.
Meskipun dia dulunya kafir, kemudian di dalam ukurannya itu menjadi pimpinan, maka ketika dia masuk Islam, baru saja masuk Islam, dia tetap dijadikan posisi sebagai orang-orang penting. Ketika Rasulullah melihat bahwa mereka punya keislaman yang bagus, maka Rasulullah segera juga menempatkan mereka pada posisi yang penting. Itu diantaranya Rasulullah menempatkan orang pada tempatnya, tidak kemudian mereka kayak guru Islam kalah sama yang ini dan Islam. Enggak, itu Rasulullah memberikan tempatnya yang sesuai sehingga hal itu tidak menyakitkan bagi sekian banyaknya orang. Dan dalam bab ini, dalam bab dakwah itu sangat fikih dakwah sangat kuat dalam bab ini. Bagaimana kita berbicara dengan orang tua, bagaimana kita berbicara dengan pejabat. Bukan masalah kita menjilat dengan pejabat itu terus cara ngomongnya berbeda. Bukan menjilat, tapi itu adalah menempatkan manusia pada tempatnya. Gitu. Sehingga bagaimanapun orang ini punya kedudukan di masyarakat, maka kita pun juga akan menempatkan mereka. Bagaimana cara menegurnya otomatis berbeda dengan cara menegur yang preman, meskipun kejahatannya sama. Tapi karena kedudukan mereka yang berbeda, cara kita dalam menegur pun juga berbeda, cara kita dalam menyapa pun juga seringkali berbeda. Kemudian disebutkan dalam nomor 13 ini, tidak kasar terhadap seorang pun dan suka meminta maaf orang yang meminta maaf. Ini Rasulullah tidak dikenal sebagai orang yang kasar. Bahkan dengan anak-anak kecil pun sudah kami disinggung pada hukuman sebelumnya. Anas bin Malik misalkan, Bilal bin Rabah, tidak pernah mereka mendengarkan kata-kata kasar, padahal mereka membantunya. Mereka bersiap khidmat di samping Rasulullah, tapi tidak pernah mendapatkan kata-kata kasar. Apalagi istrinya juga demikian. Itu adalah contoh dari Rasulullah SAW. Nomor 14, suka bercanda tapi tidak mengatakan kecuali yang benar. Rasulullah pernah bercanda, ya, tapi bercandanya Rasulullah tidak pernah berbohong. Sayang sekali kita bercanda itu kemudian sekedar berbohong. Misalkan ada anak kita, ada anak kecil, kemudian pas lagi rame, kita pengen mereka ngagetin. Mereka takut dengan misalkan anak kecil dengan kucing. Ayo kucing, padahal nggak ada sama sekali. Niat kita hanya bercanda, itu nggak boleh. Bercanda silakan, tapi tidak berbohong. Gitu. Maka Rasulullah kadang-kadang ke orang Dzul Yadain, Ashabul Yadain, benar nggak omongan orang yang punya dua tangan ini? Ada sahabat dipanggil dengan Dzul Yadain, orang yang memiliki dua tangan. Apakah bohong? Enggak bohong, semua orang memiliki dua tangan. Tetapi sahabat yang dikenal dengan Dzul Yadain cuma satu orang kok. Karena Rasulullah pernah mencandai seperti itu. Ali radhiyallahu anhu, suatu saat Rasulullah datang ke rumah Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu, ternyata yang dapatnya hanya Fatimah sedang kurung, kelihatan ada masalah. Loh, kemana Ali? Sembuh, bahasa kita gitu lah, sembuh lagi mesem-meseman di sini. Nah, paling kalau Ali rusuh ya mesti lari di masjid. Gak ada kata lari di tempat lain, tempat nongkrong ataupun pos kampling gak ada. Adanya masjid. Akhirnya Rasulullah datang masjid. Dilihat Ali ya tidur aja. Terus sumpah kalau omah dari lagi ada masalah, ya tidur aja. Sampai tidurnya itu di pipinya Ali itu ada debu-debu, ada pasir-pasirnya masjid itu di pipinya Ali. Maka Rasulullah mendekat, kemudian memanggilnya, Kum ya Aba Turab, Kum ya Aba Turab, Abu Turab. Maka kemudian Ali sangat bangga sekali, Rasulullah pernah memanggilku dengan Abu Turab. Turab itu artinya pasir. Nah, Rasulullah bapaknya pasir. Gitu. Kum ya Abu Turab, orang yang berdebu. Gitu. Abu Turab bisa diartikan orang yang berdebu. Itu akhirnya jadi bangga bahwa Ali salah satu dari dari lakopnya, dari gelarnya yang Rasulullah pernah memanggilnya itu dengan Abu Turab. Kalau orang Syiah jadi kacau. Padahal cuma cerita sesederhana itu bahwa Ali lagi pas malam-malaman sama Fatimah kemudian ke masjid karena debu, akhirnya sebagai seorang mertua pengen mencandai ben akur meneh
Sama orang Syiah ditambah-tambahin. Oh itu dia, Rasulullah itu memanggilnya Abu Turab, berarti dia itu Tuhan yang penciptaannya bumi. Adam itu terbuat dari tanah, sementara Ali adalah bapaknya tanah. Maka soalnya padahal hanya karena berdebu aja dilebih-lebihkan. Kalimat Abu itu bukan artinya selalu bapak. Orang tukang ngantuk itu kemudian dipanggil Abu Nawas. Abu Nawas yang kita dengar itu apa artinya Pak? Itu wong tukang ngantuk, gitu loh. Orang yang sangat berani itu artinya memiliki jiwa suja. Maka orang yang sangat pemberani itu bisa dikenal dengan Abu Suja. Jadi kalimat Abu itu tidak selalu artinya bapak, tapi tukang opo atau biangnya apa atau yang khas dengan suatu hal. Gitu. Itu bisa disebut seperti itu. Maka Abu Nawas tapi orangnya ngantukan. Gitu. Kalau anaknya Nawas nggak mungkin nama anaknya Nawas ngantukan enggak. Justru dia sendiri karena sering ngantukan maka disebut dengan Abu Nawas. Atau ada yang gampang turu terus gitu. Batang gitu bahasa Batang itu Abu Nawam gitu. Itu contoh makna kalimat Abu. Nah, contoh-contoh semacam ini bahwa Rasulullah bercanda tapi tidak berbohong. Maka suatu saat beliau pernah mendapatkan seorang ibu-ibu yang nyari anaknya, kemudian nak sini nak, akan kuberi kau sesuatu. Rasulullah manggilnya, wahai ibu, apakah engkau benar mau ngasih? Kalau engkau tidak, engkau sudah dicatat sebagai kalimat bohong. Ada sifat bohong dalam dirimu. Agak saya memang mau ngasih, ya. Kalau mau ngasih, silakan. Tapi kalau memanggil toh hanya ke sing penting rene, akhirnya dengan perkataan bohong, sejatinya itu merupakan kebohongan. Ya boleh. Kebohongan yang boleh itu ada beberapa, termasuk kebohongan suami ke istri, tapi juga ada beberapa hal. Orang terus jajan nanti bilang belum makan, itu bukan bohongnya suami kepada istri itu bolehnya ketika gombal. Bu, kau ini wanita tercantik di dunia. Nah, itu bohong atau pasti? Wahai istriku, engkau adalah wanita tercantik di dunia. Asli kan betul begitu gitu. Tapi senang tadi kata itu. Nah, itu maksudnya yang boleh. Yang boleh itu kayak gini, bohong. Yang bohong dan benar-benar boleh itu gak kayak gini. Gitu. Tapi di tempat yang lainnya gak boleh. Maka Rasulullah itu bercanda iya, tapi tidak berbohong. Itu yang bagi kita perlu kalau ternyata sudah terlanjur kebiasaan kita dan apa, maka kesalahan besar ketika seorang pelawak kemudian mendalili bahwa bukankah menghadirkan kegembiraan di hati orang itu ibadah? Benar. Tetapi kalau ibadahmu dengan cara berbohong, dengan gawe cerita-cerita stand-up komedi, kan? Yang penting lawak, ceritanya digawe-gawe, itu sudah menjadi sunnah. Gitu. Itu sudah menjadi sunnah, itu juga nggak boleh. Gitu. Ini termasuk bercanda, tidak mengatakan kecuali yang benar. Tersenyum tanpa mengeluarkan suara terbahak. Ini ketika bertawa. Rasulullah tertawa, ya benar tertawa, sampai terlihat di seninya, tapi tidak pernah mangap terus ngakak, wah kakak, itu nggak ada cerita. Gitu. Benar-benar ibaratnya muruahnya beliau, marwah beliau itu benar-benar terjaga. Gitu. Kita melihat misalnya kalau ada seorang pemimpin, seorang tokoh misalkan pas lucu terus makanya sampai habis-habisan dia itu orang lulus. Dan Rasulullah tidak melakukan hal yang tidak pantas. Itu tertawa pun beliau ada batasnya. Tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali diisi dengan amal karena Allah atau hal-hal untuk keperluan diri beliau sendiri. Benar-benar dalam kesehariannya itu beliau produktif. Ada hal-hal selalu hal yang dilakukan.
sampai urusan pribadi pun seperti pikirnya atau apapun, beliau termasuk produktif ya, setiap harinya itu sekian banyak kegiatan itu, meskipun tidak tertulis jadwalnya, tapi kegiatan yang sangat padat. Andai kan ibaratnya sampai di rumah pun begitu, kalau memang enggak perusahaan istirahat dengan istrinya, ya beliau sholat, kepingin sholat juga kadang-kadang habis isya sampai subuh. Ada tidur duluan, baru kemudian sholat tahajud yang lama. Artinya memang beliau selalu mengisi waktu-waktu dalam kesehariannya dengan amal kebaikan. Nomor 15, tidak pernah mengutuk wanita atau membantu. Dipermiripan dengan yang nomor 13, tidak berkata kasar. Itu beliau demikian. Memang bukanlah Rasulullah SAW bukanlah orang yang berkata-kata kotor dan tidak pula tidak melaknat-laknat karena ngumpat misuh-misuh, tidak. Apakah beliau pernah melaknat? Pernah dalam doa. Ketika umat Islam ada beberapa kabilah yang benar-benar sudah kelewatan dalam musuh Islam, beliau dikenal dengan saat qunut nazilah. Itu mengutuk, melaknat, iya. Tapi dalam momennya itu momennya pas. Bukan nesu terus nuding-nuding, misuh-misuh, enggak. Bukan gitu. Tapi momennya ini jelas. Maka kemudian beliau saat sholat bahkan kemudian qunut nazilah, kemudian mengungkapkan doa, termasuk doa ada nilai laknat doanya itu untuk beberapa kaum tertentu yang musuh Islam itu ada. Tapi dalam posisi yang istilahnya bukan posisi misuh-misuh, bukan. Ini Rasulullah dalam bab melaknat ataupun berkata atau mendoakan yang jelek itu dalam harian sebagai respon atas kemarahan yang secara langsung beliau tidak pernah melakukan dan semacam itu. Nomor 16, tidak pernah memukul seorang dengan tangan beliau kecuali karena jihad fisabilillah. Ya, demikian adanya. Dan Rasulullah pernah bunuh orang itu, seingat saya hanya 2 atau 3 orang yang dibunuh dalam peperangan dengan tangan Rasulullah SAW. Itu di perang Uhud ada 1, kemudian saat Fathu Makkah atau pas Fathu Makkah itu sempat ada. Tapi secara umum bahwa beliau tidak pernah memukul kecuali memang momennya momen perang. Ketika momennya bukan perang, beliau tidak melakukan. Nomor 17, tidak pernah mendendam karena pertimbangan dari beliau sendiri kecuali jika ada pelanggaran terhadap apa yang diharapkan Allah SWT. Beliau berusaha benar tidak dendam terhadap seorang. Bukti ini diantaranya adalah saat Fathu Makkah. Fathu Makkah menjadi sangat jelas bahwa beliau yang disiksa, dihina, dan sekian banyaknya perlakuan orang-orang Quraisy terhadap beliau, bahkan saat perang Badar, perang Uhud, saat perang Khandaq, terulang-ulang demikian, dan sekian banyaknya para sahabat itu terbunuh, bahkan disiksa oleh orang-orang Quraisy. Tapi kemudian ketika datang ke Makkah, idhadu fa'antum tulaq, sekarang semuanya sudah damai. La tathriba alaikum. La tathriba alaikum itu artinya apa? Bahwa itu sebagaimana perkataan Yusuf alaihissalam kepada para saudaranya, dan itu adalah salah satu akhlak Rasulullah SAW, bahwa sampai-sampai memaafkannya itu tidak mau mengungkit kembali apa yang pernah dilakukan, kejelekan yang pernah dilakukan oleh mereka. Jadi sampai tingkatannya gitu, bukan hanya maafin, bukan hanya maaf, tapi sampai kepada tidak mau mengungkit apa yang kejelekan yang pernah didapatkan dari orang-orang itu. Kita bisa jadi kita memaafkan orang mustahil. Aku tak ngapurani wis biyen aku diperlakukan kayak gini, dia wis pernah ngece aku ini. Terus tak ngapurani. Kita ya bisa jadi seperti itu. Kita sudah memberikan ampunan, memberikan maaf, tapi masih mengungkit kejelekan-kejelekan yang pernah
kita dapatkan dari pihak-pihak mereka itu. Rasulullah tidak sampai benar-benar beliau tidak mau mengungkit kembali apa yang pernah beliau dapatkan dari orang-orang ini. Itu sampai selesai. Itu contoh pemaafan, ya, pemaafan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Juga termasuk ketika tidak dendam terhadap Wahsy, salah satu pembunuh atau pembunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah orang yang spesial. Hamzah bin Abi Thalib itu dulunya dia adalah paman Rasulullah SAW. Kemudian termasuk orang yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah. Ketika masuk Islam, Hamzah itu hampir bersama dengan Umar. Saat itu umat Islam sangat tertindas. Bilal ditindas, Ammar bin Yasir, keluarganya sampai terbunuh, kan, Sumayyah, kemudian Yasir terbunuh. Dan sekian banyaknya orang, Khabbab bin Arad diperiksa sampai sedemikian parahnya. Tapi ternyata ketika Umar dan Hamzah masuk, itu seakan-akan gembiranya umat Islam untuk mengungkapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar di depan Ka'bah mereka berani. Karena apa bagingannya? Yaitu Hamzah dan Umar. Dan membela Rasulullah habis-habisan. Itu Hamzah. Ternyata didapatkan di perang Uhud semua termutilasi. Kupingnya, kemudian hidungnya terpotong, sekian banyaknya jasadnya, bahkan sampai kemudian perutnya terbelah dan jeruannya diambil, bukan tercecer di sampingnya, diambil, dibawa oleh Wahsy ke tuannya sampai segini. Saking sakitnya ibaratnya seperti itu, sampai ketika ternyata sang pembunuh itu, yaitu Wahsy itu masuk Islam, adalah beberapa tahun berikutnya masuk Islam, karena dia membunuh Hamzah itu syarat untuk dia merdeka dari perbudakan. Dan saat itu masih kafir. Kalau mau merdeka, tak merdekain oleh tuannya dengan syarat engkau bisa membunuh Hamzah. Maka dia fokus Wahsy saat perang Uhud, cuek dengan yang lain. Ada siapapun dia fokus satu, mana lengahnya Hamzah, itulah yang dia akan bunuh. Padahal Hamzah itu termasuk orang kuat, sangat kuat, termasuk kuat. Gitu. Petarung hebat. Gitu. Maka sekelas dengan Umar, gede dan juga kuatnya, beraninya. Tapi mau dicari oleh Wahsy kapan lengahnya, sampai benar-benar lengah dan ditusuk, kemudian dimutilasi seperti itu. Sampai ketika masuk Islam, kemudian menghadap Rasulullah. Ini katanya yang bunuh Hamzah. Akhirnya ditanya, apa yang kau lakukan? Beliau bercerita, sampai enggak kuatnya engkau di belakang. Sampai Rasulullah enggak mau melihatnya. Orang enggak ngata-ngatain juga enggak. Kau bisa berislam, Islam. Dan Wahsy merasa hal itu, maka beliau nyadar diri. Setiap kali perlu Rasulullah, beliau berusaha berada di belakangnya, tidak mau berada di depannya, gitu. Dan berusaha kapan aku bisa menebus dosaku. Meskipun dia masuk Islam sudah terampuni, tetapi secara manusiawi masih merasa bersalah. Maka Wahsy kemudian Allah takdirkan mengikuti peperangan di masa Abu Bakar Siddiq, yaitu saat melawan Nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Nah, dia membawa pisau yang dulu dipakai untuk membunuh Hamzah. Itu pisau itu pula yang kemudian dipakai untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Sehingga bisa dikatakan ibarat impas. Beliau saat masih kafir dulu dengan kejamnya semacam itu, kemudian membunuh Hamzah bin Abi Thalib, kemudian telah membela Islam dengan kegiahannya, dan dalam peperangan itu membunuh Musailamah al-Kadzdzab, orang yang menentang Islam dan mengaku sebagai nabi, berusaha di daerah Thaqif dan daerah Taif itu berusaha untuk merongrong
kedaulatan atau keamanan yang ada di Madinah dan segala macam kebejatan yang ada di orang ini, dan Wahsy lah yang kemudian membunuhnya. Itu contoh bahwa Rasulullah sampai misalkan secara manusiawi abot untuk memaafkan, tapi tidak terlihat sama sekali bahwa beliau punya dendam. Itu tidak ada cerita atau benar-benar Rasulullah berusaha benar ketika melupakan hal-hal kesalahan dan kezaliman orang lain terhadap dirinya. Itu beliau benar-benar berusaha untuk memaafkan dan tidak mengungkit kembali kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian nomor 18, jika diberi pilihan tentang dua hal, maka beliau pasti memilih yang lebih mudah dan ringan, kecuali dalam perkara yang berdosa dan atau memutuskan silaturahmi. Maka beliau adalah orang yang paling jauh dengannya. Rasulullah itu kalau ada pilihan, mana pilihan ini atau pilihan ini, maka beliau akan memilih yang lebih mudah. Gitu. Pilihan-pilihan yang lebih mudah. Maka ad-din yusrun. Hadis tentang bab ini, ada hadis-hadisnya yang terkait dengan bab ini, termasuk dari hadis yang menguatkan tentang bahwa agama Islam itu mudah. Ad-din yusrun, agama Islam itu mudah, maka janganlah dipersulit. Wala yushadu hadzal din illa ghalabah. Orang-orang yang ingin menyulit-nyulitkan dan ingin memperberat-berat Islam, pasti dia sendiri akan kalah. Itu maksudnya gimana? Sholat dalam Islam itu 5 yang wajib, 5 yang lain sunnah. Maka yang lain sunnah, ya hukumnya sunnah. Ojo diwajib-wajib gini. Emang ada? Ya ada. Sholat wajibnya cuma 5, tapi kemudian nazar. Aku kalau iso iki wis aku kudu wis bakalan sholat sunnah setiap habis maghrib. Nggak akan aku tinggalkan. Nah, ini mempersedih kayak gitu. Wajibnya 5, tapi dia sendiri kemudian dengan karena gembira suatu hal atau ingin mendapatkan suatu hal kemudian bernazar. Misalkan ini contoh mempersulit diri. Itu artinya bukan berarti gampang terus ramal apapun yang dilakukan, bukan. Yang dasar dari Islam itu sebenarnya hal yang mudah. Sholat dia cuma itu 5 wis. Kok abot meninggal melaksanakan sunnah, ya wis tinggal itu sunnah. Gitu. Kalau pas longgar dia silakan laksanakan. Jangan diwajib-wajibkan kalau memang itu sunnah. Tapi didorong lakukan, bukan untuk dengan kewajiban. Nah, termasuk dalam bab ini kadang-kadang termasuk yang jatuhnya beberapa tarekat zikir itu baik. Mengucapkan la ilaha illallah mau 1000 kali per hari baik, mau 1 juta kali lebih baik. Tapi kalau seseorang kemudian sudah berbaiat kepada mursyidnya bahwa iki hizib atau ini wirid ini kudu dilakoni, dino kudu diwaca, berbaiat. Aku berbaiat, wallahi janji bahwa akan mengucapkan ini sebagai wirid harian. Nah, ini termasuk hal yang mengada-ada. Mau zikirnya, engkau mau melakukan zikir itu, silahkan. Tapi ketika engkau mewajibkan sendiri, itu sejatinya adalah mempersulit diri. Maka sampai ada kasus beberapa hal, kok ini perasaan orang tua ini rajin ibadah kok, tiba-tiba di akhir hayatnya pikun. Padahal aneh, biasanya orang-orang yang rajin ibadahnya pikunnya sidik dibandingkan dengan orang yang tidak rajin ibadah. Orang yang rajin baca Quran itu dijauhkan dari kepikunan. Artinya ada waliyahulillah, tetapi selalu sebab sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan orang yang nggak pernah ngaji. Kita akan dapatkan semacam itu. Ini orang kok tiba-tiba pikun aneh. Kadang-kadang ternyata biarnya dia berbaiat ke tarekat ini, tapi pas ketika tua amal-amal ditinggalkan. Karena kemudahan agama dia persulit sendiri, sehingga dia berbaiat, bersumpah untuk melakukan suatu hal yang sebenarnya itu adalah amal-amal sunnah, tapi dia mewajibkan atas diri sendiri.
dan bahkan mewajibkannya dengan sampai dengan berbaiat kepada guru-gurunya. Itu sebagian mereka itu sampai semacam itu. Hal-hal yang bermasalahnya itu kalau didebatkan, loh emang aku mau tahlil, mau subhanallah, mau ini seping sewu, emang peroleh? Boleh banget. Tapi ketika itu diyakini sebagai kewajiban, nah ini masalahnya di sini. Bukan di saat bacanya, bukan di saat bacaannya. Tapi engkau tuh menambahkan suatu hal apa? Bahwa hal ini keutamaan, iso laksana, ayo laksanakan. Kalau nggak bisa, ya wis, nggak masalah. Kok ternyata hari ini bisanya cuma 10 kali, ya wis apa-apa. Seperti gitu. Karena itu semua bukan kewajiban. Tapi ketika engkau mewajibkannya, itu yang bermasalah. Yang bermasalah adalah prosesnya, kemudian kok jadi wajib. Nah itu yang kemudian nambah-nambah. Dan Rasulullah jadinya selalu memberikan pilihan-pilihan yang mudah. Bahkan dalam pilihan-pilihan fikih yang dalilnya sama, kok ternyata berbeda ditanggapi oleh para sahabat, beliau hanya tanggapi dengan senyuman. Orang diperpanjang khilafnya. Contoh, Rasulullah punya habis zuhur punya tugas ke sekelompok sahabat. Kalian pergi ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu kalau saat ini ya masih di kawasan Madinah sebenarnya. Tapi ya kalau saat ini sebenarnya jauh. Tapi masuk saat ini kemungkinan besar masih dalam provinsi Madinah gitu. Masih dalam kawasan teritorial pemerintahan Madinah kalau saat ini. Tapi sejatinya itu punya jarak. Maka Rasulullah habis zuhur itu kalian habis zuhurnya kita nggak tahu apakah kapan asar atau enggak kita nggak tahu. Kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ibaratnya kalau kita sekelompok orang ini berangkat misalkan jam 2 siang, kalian jangan sholat asar kecuali di Kartosuro. Ibaratnya seperti itu. Jalannya oh ya. Ternyata kalau mereka berjalan belum sampai Bani Quraidah, asarnya mepet. Akhirnya hilang. Sing satu bagian, wah ini asarnya mau habis, kita harus sholat di sini. Yang kedua orang, meskipun sholat asarnya, meskipun sudah datang waktu maghrib, kan Rasulullah sudah berpesan jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah, kami gak akan sholat. Meskipun bengi, sampainya jam 8 bengi, tetap kami sholat asarnya nanti malam di Bani Quraidah. Sebagian gitu. Ya sudah lagi orang, kui maksudnya Rasulullah itu ben kita cepet nih melaku tekan keluar saat bengi maghrib. Lagi mami demikian akhirnya apa? Sebagian sahabat sholat asar di jalan sebelum maghrib datang, sebagian lagi orang belum sholat, aku pun sholatnya nang saat tekanku jam 8 pun sholatnya di sana. Sudah misi selesai dan kembali ke Madinah. Laporan, ya Rasulullah ini gini. Apa yang kata Rasulullah? Senyum, diam, orang tanggapi. Tanggapan ini senyum. Dalilnya satu, bahwa jangan kalian sholat kecuali Bani Quraidah. Ini dalil. Maknanya dipahami beda. Dan sejatinya contoh model kayak gini ini, itulah keadaan fikih kita. Segi pilihan Muhammadiyah, segi pilihan NU, segi pilihan Persis. Sejatinya kalau diruntut dalil model. Dan Rasulullah hal itu terjadi dan hanya senyum selesai. Para sahabat lari ribut-ribut, lalu Rasulullah diem kok. Orang ribut nggak nyalahin kamu, nggak nyalahin aku. Berarti sama-sama benar, udah selesai itu aja. Tinggal legawone kita, mungkin cara pandang cara memandang kita terhadap dalil ini berbeda dengan cara dia memandang dalil, padahal dalil sama. Gitu. Maka Rasulullah memilih hal-hal yang ringan itu diantaranya sampai dalam bab yang ributin seperti itu. Saya berhenti. Ya satu, Rasulullah itu kalau ada sahih syariat, artinya hadis itu jadi sumber hukum. Kalau Rasulullah nggak boleh kita sholat di jalan, berarti itu sumber hukum. Benar. Tapi orang yang memaknai sebagai makna akal, ini maknanya kita boleh cepat, ya benar. Sama-sama punya dimensi yang benar. Ketika hal itu terjadi, maka yang mudah harus apa yang benar hanya dengan senyuman selesai. Itu
contoh pilihan-pilihan yang mudah, diantaranya para sahabat itu simple semacam itu. Kemudian pernah juga Rasulullah kalau mengirim orang itu lebih dari 3 atau bahkan cuma 2 aja, itu Rasulullah memilih siapa jadi pemimpinnya. Kalau sudah satu sahabat dipilih untuk jadi pemimpin rombongan, maka dia yang menentukan lewat mana, berhenti di mana, dan saat sholat jamaah dia yang menjadi imam. Itu pilihan Rasul seperti itu. Ternyata suatu saat Amr bin As yang dipimpin, yang dipilih Rasulullah adalah sebuah misi tertentu. Alam misinya tidak disebutkan apa. Ternyata itu pas masuk musim dingin. Malam-malam akhirnya membuat beristirahat. Saking dinginnya, ternyata Amr bin As junub, lebih basah lah. Dan ketahuan sama yang lain, ini putih. Arab subuh malah ribut, pengen adus. Para sahabat yang lain, itu adus lah, begitu bahasa kita. Adus lah, junub musuh adus. Adem aku kuat. Terus aku tayamum, gitu. Kata apa? Amr bin As tayamum. Ini mengadus kayak gini apa? Aku kuat, adem. Aku tayamum. Setelah tayamum, terus dia jadi imam. Kalau sahabat yang lain wanyel, iki junub ragil adus ning tayamum tok, jadi imam meneh. Kita yang harus jadi makmum. Doanya. Akhirnya sampai Madinah laporan juga. Ya Amr, kenapa kau ini? Ya Rasulullah, saat itu dingin, saya khawatir kalau dingin seperti itu justru aku lorong. Ya wis, selesai. Orang terus diperkara lagi, ya udah, itu apa? Pilihan mempermudah, gitu. Tidak di akhir-akhir orang didawa-dawa lagi. Ya wis pilihanmu, pilihanku ini, ya wis. Sama-sama punya dalil. Saya punya dalil. Dalilnya hadisnya bermasalah. Ya mungkin menurutmu Anda mengikuti pendapat ulama ini yang mendhaifkan. Ternyata ada ulama lain yang menghasankan. Ya wis berarti gue mengikuti ulama gue, aku iki. Sudah. Daripada debat mungkin lo kayak mau hasan kok. Bodoh-bodoh kita nggak bisa menilainya. Ya sudah. Selesai aja. Energi kita dipakai untuk yang lainnya. Itu spirit mempermudah itu perlu benar-benar kita jaga untuk kebersamaan, dan Rasulullah mencontohkan itu yang banyak. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, selama 10 tahun aku menjadi pembantu beliau, sekalipun beliau tidak pernah berkata kepadaku celaka kamu, dan tidak pernah menanyakan sesuatu yang kukerjakan dengan pertanyaan mengapa kau lakukan itu. Tidak pernah menanyakan sesuatu yang tidak kulakukan dengan pertanyaan mengapa engkau tidak melakukannya. Ini sebenarnya juga sudah terkait dengan bab sebelumnya, bagaimana Rasulullah sayang kepada lingkungannya, kepada orang sekitarnya, tidak banyak ribut dengan sekitarnya. Dan Anas membersamai Rasulullah SAW dari usia 10 sampai usia 20 tahun. Anas bin Malik itu saat Rasulullah datang dari Makkah ke Madinah, Ummu Sulaim itu ibu dari Anas bin Malik, itu kemudian kalau dari jalur keluarga, Rasulullah itu duwe mbah-mbah di Madinah. Jadi jangan bayangkan Rasulullah itu datang benar-benar nggak punya saudara di Madinah, harus punya saudara. Abdul Muttalib, mbah Rasulullah, itu ciriannya nama Madinah. Abdul Muttalib itu ciriannya nama Madinah. Namanya itu Muttalib itu aslinya adalah saudaranya kakaknya. Dulu saat kecil Syaibah namanya itu Syaibah. Kebetulan dari kecil itu sama Ubani, maka dikenal dengan Syaibah. Ini diasuh oleh mbah putrinya yang aslinya, jadi mbah buyut atau mbah canggahnya Rasulullah dari jalur bapak itu berasal dari Madinah, dari Bani Najjar di Madinah. Nah, Abdul Muttalib kecilnya diasuh Ubay di Madinah. Sampailah masa di mana dia sudah waktunya untuk kembali ke Makkah. Akhirnya dijemput oleh kakaknya. Sampai di Makkah, orang-orang tahunya, oh saya sekarang Muttalib punya budak, baru jadi budak. Padahal dia gini,
orang ngiranya dia adalah budaknya, maka dikenal dengan Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, padahal ini adiknya Muttalib. Itu banyak. Nah, ketika Rasulullah datang ke mana? Ke Madinah, itu yang jalur dari mbah buyutnya itu masih ada beberapa keluarga itu sangat bahagia, ibaratnya kayak nemu dulur. Aduh, balik meneh dan saat ini menjadi pimpinan kami. Orang gimana nggak senang? Kan ibaratnya kita dapat tiba-tiba kiriman Pak Kapolres misalkan, ya Allah, aku jebule anaknya Mbah Kae. Wah, kita senang banget kan? Ya ternyata masih hubungan, kita senang. Datang ke Karanganyar jadi orang penting, kok dulu. Itu kita ya senang. Nah, apalagi ini adalah Nabi, ini adalah pemimpin Madinah saat ini. Nah, termasuk selain ibunya, Anas bin Malik itu punya jalur di situ. Maka dia datang langsung ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku Anas. Aku minta engkau mendoakan. Dan aku relakan biarlah dia berkhidmat di tempatmu. Wes dadi ki apa terserahmu. Saya gitu bahasanya. Wes dikon-kon ngopo lah. Sak kon nangis. Biar dia tinggal di masjid. Wes engkau butuh apa dikon-kon wis kuwi. Nah, itu makanya sebenarnya hidup bersama Rasulullah itu dari usia 10 masih pengen dolan di pembayangan di masjid. Rasulullah perlu air wudu ya beliau siap sedia untuk ngambilin, atau perlu apa ya selalu sedia. Dan selama 10 tahun bersamai Rasulullah. Maka ketika Anas kok sampai disebutkan di sini itu 10 tahun orang dalam bina 10 tahun di masa dia masih dari kecil sampai dewasa itu membersamai Rasulullah dan tidak pernah mendengarkan kalimat tempatan, nggak ada. Sampai, weh kok ini ngopo toh? Itu nggak ada. Kalimat satu itu. Kenapa aku melakukan suatu hal? Kenapa kalau melakukan ini? Kita ini sama anak kita itu berapa kali dengan anak kita sendiri. Weh ngopo toh kok yang ini? Berapa kali kita mengucapkan kayak gini? Atau dengan semakna? Sering banget. Dalam seminggu berapa kali terulang kita? Kau yang ini ngopo toh? Itu sampai Rasul nggak pernah mengucapkan itu kepada Anas bin Malik. Padahal berkhidmah, benar-benar berkhidmah. Setiap kali perang ikut, bukan aja menang rumah terus Rasulullah safar nggak ikut, sampai Rasul safarnya pun ikut. Kita Anas bin Malik dan tidak pernah mendapatkan kata-kata keras, kata-kata kasar dari Rasulullah SAW. Nomor 20 di antara sifat beliau yang disebutkan di dalam Taurat, Muhammad adalah utusan Allah, hamba pilihan, bukan orang yang keras, bukan pula orang yang berperangai kasar, tidak suka bersuara gaduh di pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi dia lapang dada dan suka memaafkan. Sampai sifat-sifat ini pun disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka kadang-kadang aneh. Dahulu kala orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang ahli kitab itu, baik itu aslinya mereka Yahudi atau asli Nasrani, atau orang-orang yang mendengar seperti Salman asli orang Persia, agama itu juga Majusi, tapi ternyata mendengar dari sebagian perkataan ahli kitab, akhirnya menjadi ahli kitab juga. Ahli kitab tapi bukan berdarah Yahudi, Salman dan Persia. Itu paham dengan sifat Rasulullah sebelum ketemu dan mengimani sifat-sifat itu digulai sampai perjalanan sekian negara, sampai akhirnya dia menjadi budak di Madinah. Itu hanya berbekal sifat-sifat Nabi. Pertanyaannya, Uwisan yang saat itu belum masuk Islam sudah paham benar sifatnya Rasulullah, bahkan ciri fisiknya wis ngerti. Lah kok kita sing ngaku umatnya, sing ngaku cinta beliau, kok orang ngerti kok sifatnya? Kok orang tertarik? Justru kita hafal dengan nomor punggungnya pemain-pemain sepak bola dibandingkan dengan tandani kenabian Rasulullah itu kayak apa loh? Rasulullah sejatinya rambutnya kayak apa loh? Kok orang tertarik? Gue lagi, kok bisa itu loh kan? Kita yang mengaku cinta ke Rasulullah, kok kalau ahli kitab kalah?
Bahkan Allah SWT sampai menyebutkan dalam Al-Quran itu ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguh ahli kitab itu mereka mengenal Rasulullah padahal belum ketemu orang gambarin. Hanya semuanya bernarasi semacam ini. Itu paham dengan Rasulullah sebagai bahkan lebih daripada mengenal anaknya sendiri. Kita sebagai bapak ibu kalau misalkan anak kita main bola di lapangan pakai seragam kabeh, ya, kuning kabeh, celananya hijau kabeh. Kemudian kita tanya, Bu, putrane jenengan sing pundi? Itu dia meskipun orang apal karo nomor punggungnya, kayak sing krono kayak. Lah, saya melayu kayak. Itu kita dari jauh sebagai orang tua tuh Pak. Mereka orang Yahudi saat itu ngerti kalau dari jauh ini mesti nabi, singkai. Padahal dia belum pernah ketemu. Ngerti kayak ngerti anak ini. Lalu kita sing lahir Islam, sing ngaku Islam, sing ngaku cinta beliau, sing siap mati untuk beliau katanya. Orang kenal. Cinta apa cinta lagi gitu. Artinya sebenarnya cinta yang kita ungkapkan sejatinya itu lebih besar mana antara kecintaan sekian banyak umat Islam ini dengan cintanya kepada Messi, kepada Ronaldo, kepada yang lain-lainnya. Lah gosipnya mereka mau pindah kemana sih ngerti? Mereka terkilir terus apa salahnya terkilirnya paham kok. Kok ditanya Rasulullah itu pernah terluka di perang apa aja nanti? Rasulullah itu pernah tertancap apa di pipinya itu sampai nancep perang Uhud sampai nancep dan sahabat nyambut mikir tahu tambah sakit dan gak bisa dicabut sampai akhirnya Allah mencabutnya dengan giginya sampai untuk mencabutnya gigi depannya protol kabeh. Itu nyabutnya, sing nyabut gue gigi ini protol sampai seperti. Sampai saat itu orang-orang mengira Rasulullah sudah meninggal di perang itu karena saking banyaknya darah dan di muka Rasulullah itu berdarah. Habis semua nangis. Orang kafir sudah senang. Muhammad harus mati. Itu karena Rasulullah berdarah. Sampai Abu Bakar ini sangat khawatir. Lalu lukanya Rasulullah ngerti. Tapi lukanya si pemain-pemain ini apa? Dirawat di mana? Artis ini sakit. Siapa yang saat ini artis yang sedang hamil siapa aja? Apa? Tapi yang kita cintai padahal itu tertulis dari sekian lamanya kita nggak tahu. Sungguh sejatinya ketika kita melihat diceritakan bahwa Yahudi paham kayak gini, apal kayak gini, itu malah bukan hebat. Sebenarnya mereka sudah dakwah, bukan itu. Sebenarnya malah ya Allah, ternyata mereka paham banget, apal dengan tulisan itu. Sampai Bani Quraidah, Bani Nadir, kemudian Bani Qainuqa, tiga Bani Yahudi ini, mereka eksodus, mereka berpindah-pindah. Itu sampai pindah nyari tempat rumah mau di mana itu berdasarkan pada Taurat. Di Taurat itu Nabi terakhir itu akan muncul di daerah yang berbukitan, kemudian ada pohon kurmanya banyak. Maka mereka keliling di sekian banyak tempat di manakah ada sifat daerah yang semacam ini dan didapatkan di Yathrib. Maka mereka kemudian datang melobi ke orang-orang Madinah, ke Bani Aus dan Khazraj, meminta kami pendatang, kami terusir, kami ingin ini. Padahal sejatinya mereka golai Nabi terakhir itu akan muncul di sini nih. Maka saya tinggal saat ini di sini. Itu sampai merelakan pindah boyongan karena apa? Karena nanti akan ada Nabi di sini.
Kenapa dengan Rasul kok berani seperti itu? Karena kalau kami tinggal di sini ada kemungkinan bahwa Nabi itu lahir dari kami. Sama seperti itu. Ternyata Nabinya lahir di Mekah, baru datang ke mereka. Wah, rewanya loh. Terus nggak mau terima. Kok jebule itu keluargaku? Itu kemudian karena gengsinya. Tapi pemahaman mereka bahwa Nabi itu seperti ini, itu nyata. Dan Salman Al-Farisi sebagai buktinya, rela habis uangnya hanya untuk bertemu dengan Rasulullah dengan berbekal sifat-sifatnya, sifat baik itu secara fisik maupun sifat secara akhlak. Itu sudah dikenal oleh Salman sebelum ketemu Rasulullah. Gitu. Maka sudah semestinya mengenal sifat-sifat Rasulullah, bahkan fisik-fisiknya. Itu bulan balik mungkin aku pernah baca lali, itu pernah balik gitu. Sebagai wujud kecintaan kita. Mungkin kita kenang ketika seseorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka segala hal berkaitan dengan perempuan itu spesial. Oh, wis kamu oke lumayan jajan, maka segala hal tentang jajan itu memang indah. Karena apa? Karena calonmu ngono. Itu dulu sering bisnis seperti itu. Tapi sudah nikah wis Pak. Enggak lagi indah. Enggak lagi menarik daerah itu. Semua hal tidak ada menarik. Maka kita bagaimana mencintai Rasulullah, kemudian segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah itu kita cintai pula. Itu sejatinya PR besar bagi kita untuk mengenal Rasulullah, bukan hanya mencontoh. Tentunya mencontoh itu hal yang utama, dan itulah yang diperintahkan Allah SWT untuk beliau menjadikannya sebagai uswah hasanah. Tapi mestinya kita beruswah hasanah, menjadikan teladan itu kita paham benar sejatinya siapakah beliau, sifatnya kayak apa, itu menjadi spesial bagi kita. Ini sampai nomor 20, insya Allah nomor 22 masih sampai nomor 33 kan kita bahas di pertemuan setelahnya. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Jika tidak ada, maka kita akhiri dengan kafaratul majlis. Mohon maaf jika mungkin ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.